Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Maulana Malik. Kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan bernegara, yaitu efektivitas hukum positif di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seharusnya diatur dalam dan diselesaikan melalui hukum. Pertanyaan besarnya adalah apakah hukum positif di Indonesia sudah efektif dalam mengatur dan menegakkan keadilan di masyarakat? Ataukah hukum hanya kuat di atas kertas tapi lemah dalam praktisnya? Pertanyaan inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam video ini. Dengan meninjau efektivitas hukum positif di Indonesia berdasarkan pandangan para ahli hukum serta realitas sosial yang ada, beserta contoh kasusnya. Bagian pertama, pengertian hukum positif. Sebelum membahas efektivitasnya, kita perlu memulai terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum positif. Secara sederhana, hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini dalam suatu negara dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang di Indonesia. Hukum positif mencakup peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan. Menurut Sudikno Martokusumo, seorang guru besar hukum acara perdata, hukum positif adalah keseluruhan kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara pada waktu tertentu dan bersifat mengikat. Sementara itu, Hans Kelsen, seorang filsuf hukum asal Austria yang terkenal dalam teori hukum murni, menyatakan bahwa hukum adalah suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, hierarki hukum tersebut berpuncak pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum positif adalah hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat dan diberlakukan oleh negara. Selanjutnya, kita masuk pada konsep efektivitas hukum. Efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkannya, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum untuk masyarakat. Tokoh yang sangat sering dirujuk dalam pembahasan ini adalah Surjono Sukanto. Surjono Sukanto adalah seorang sosiolog hukum Indonesia dan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia terkenal sebagai pelopor kajian sosiologi hukum di Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Surjono Sukanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Yang pertama, faktor hukumnya itu sendiri atau substansi hukum, kemudian faktor penegak hukum, kemudian faktor sarana dan fasilitas, kemudian faktor masyarakat, dan yang terakhir faktor kebudayaan. Menurut Surjono Sukanto, hukum tidak dapat dilihat hanya sebagai teks undang-undang, tapi harus dipahami dalam konteks sosial tempat hukum itu berlaku. Kita runtutkan penjelasannya satu persatu. Yang pertama, faktor substansi hukum. Faktor pertama adalah substansi hukum, yaitu kualitas isi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Di Indonesia seringkali kita menemukan peraturan yang tumpang tindih atau rancu, tidak sinkron antara satu dengan yang lain, bahkan multitafsir atau ambigu. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Menurut Sucipto Raharjo, seorang tokoh hukum progresif Indonesia, hukum seharusnya tidak dipahami secara kaku dan formalistik. Dalam bukunya Hukum dan Masyarakat, ia menegaskan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Namun dalam praktik, hukum positif di Indonesia seringkali lebih menekankan
aspek formal daripada keadilan substansial. Kemudian yang kedua, faktor penegak hukum. Yang kedua adalah penegak hukum, yang meliputi polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum yang lainnya. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas hukum di Indonesia adalah salah satunya disebabkan oleh penegak hukum yang kurang dalam sisi integritas dan profesionalisme. Dalam jurnal hukum yang membahas tentang penegakan hukum di Indonesia, sering kali ditemukan bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan. Surjono Sukanto menjelaskan serta menegaskan bahwa sebaik apapun suatu undang-undang, jika penegakannya tidak memiliki integritas, maka hukum tersebut tidak akan efektif. Faktor sarana, kemudian yang ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas. Fasilitas di sini yang dimaksud adalah fasilitas pendukung penegakan hukum. Di beberapa daerah, terutama daerah terpencil, masih terdapat keterbatasan fasilitas seperti minimnya jumlah aparat, kurangnya teknologi pendukung, dan terbatasnya anggaran. Akibatnya, hukum tidak dapat ditegakkan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya tergantung pada aturan, tetapi juga pada kemampuan negara yang menyediakan sarana dan fasilitas yang kurang memadai. Kemudian yang keempat adalah faktor masyarakat. Kesadaran hukum, maksudnya faktor masyarakat ini yang dimaksud adalah masyarakat yang sadar akan hukum. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Banyak pelanggaran hukum terjadi bukan semata-mata karena ketidaktahuan, tetapi karena sikap permisif terhadap pelanggaran. Menurut Lawrence M. Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Amerika Serikat, sistem hukum terdiri dari 3 unsur: struktur, substansi, dan budaya. Jika budaya hukum masyarakat lemah, maka hukum sulit berjalan efektif. Kemudian yang terakhir, faktor kebudayaan. Indonesia memiliki keragaman budaya dan nilai sosial yang sangat luas. Dalam beberapa kasus, nilai adat dan kebiasaan lokal masih sering dominan dibanding hukum negara. Hal ini menimbulkan dilema antara hukum positif dan hukum adat, terutama dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Untuk melihat efektivitas hukum positif secara lebih konkret, kita perlu meninjau kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana hukum bekerja dengan bukan sekedar praktik, bukan dalam teksnya, namun juga secara praktik. Yang pertama, kasus pencurian yang dibandingkan dengan kasus korupsi. Maksudnya pencurian kecil dibandingkan dengan korupsi besar-besaran. Salah satu contoh klasik yang sering dibahas dalam kajian hukum di Indonesia adalah ketimpangan penegakan hukum antara masyarakat kecil dan para penguasa atau pejabat elit. Contohnya adalah kasus Nenek Minah di Banyumas pada tahun 2009. Nenek Minah, seorang petani lanjut usia, diproses secara hukum karena mengambil beberapa buah kakao milik perusahaan. Ia tetap menjalani proses peradilan meskipun nilai kerugiannya sangat kecil. Kasus ini menimbulkan reaksi luas di masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Jika dikaitkan dengan teori Sucipto Raharjo, kasus ini menunjukkan kegagalan hukum dan mewujudkan keadilan substansif. Dalam mewujudkan keadilan substansif, hukum diterapkan secara kaku dan formal tanpa pertimbangan konteks sosial dan nilai kemanusiaan. Sementara itu, dalam banyak kasus korupsi berskala besar, proses hukum seringkali berjalan lambat, hukuman ringan, atau bahkan pelaku masih mendapatkan fasilitas yang mewah jika dipenjara. Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya efektif dan adil dalam penerapannya. Kemudian yang kedua, kasus korupsi dan lemahnya efek jerak. Yang gimana mau jerak? Orang di penjara juga hotel
Contoh lain yang dapat dilihat dari berbagai kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Menurut banyak kajian jurnal hukum pidana, meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, praktik korupsi masih marak terjadi. Sugiono Sukanto menyatakan bahwa hukum akan efektif apabila sanksi yang diberikan mampu menimbulkan efek jerah, tentu saja. Kemudian yang ketiga, ada kasus penegakan hukum lalu lintas efektif secara parsial. Tidak semua contoh menunjukkan kegagalan. Ada juga contoh utama yang dimana hukum positif relatif efektif. Misalnya dalam penegakan hukum lalu lintas, dengan adanya tilang elektronik atau ETLE, kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas beberapa kota mengalami peningkatan. Kasus ini menunjukkan bahwa ketika aturan jelas, penegak hukum konsisten, dan sistem transparan, maka hukum positif dapat berjalan lebih efektif. Hal ini sejalan dengan teori Lawrence and Friedman bahwa efektivitas hukum tergantung pada keseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Kemudian konflik hukum positif dan hukum adat, kasus tentang tanah. Contoh lain adalah sengketa tanah antara masyarakat, adat, dan perusahaan. Dalam banyak kasus, hukum positif melalui sertifikat perizinan seringkali bertabrakan dengan hak ulayat masyarakat adat. Akibatnya, meskipun secara hukum positif perusahaan dianggap sah, masyarakat adat merasa haknya diabaikan. Menurut kajian hukum agraria, konflik ini menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal dan keadilan sosial. Ini berkaitan dengan faktor kebudayaan, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono Sukanto bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas implikasi dan upaya perbaikan efektivitas hukum positif di Indonesia. Ketidakefektifan hukum positif tidak hanya berdampak pada sistem hukum, tetapi juga berpengaruh luas terhadap kehidupan masyarakat dalam segi sosial, politik, ekonomi. Pertama, dari sisi kepercayaan publik, ketika hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan menurun. Masyarakat menjadi skeptis terhadap proses hukum dan cenderung memilih jalan informal atau bahkan melanggar hukum. Menurut Lawrence and Friedman, budaya hukum yang lemah akan memperparah kondisi ini, karena masyarakat tidak lagi memandang hukum sebagai sarana keadilan, melainkan sebagai alat kekuasaan. Kedua, dari sisi ketertiban sosial, hukum yang tidak efektif sulit menciptakan ketertiban. Pelanggaran hukum dianggap sebagai hal yang wajar karena tidak adanya konsekuensi yang tegas dan konsisten. Ketiga, dari sisi pembangunan nasional, investasi dan pembangunan sangat bergantung pada kepastian hukum. Jika hukum tidak efektif, maka iklim investasi menjadi tidak stabil dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, efektivitas hukum positif bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa. Untuk meningkatkan efektivitas hukum di Indonesia, diperlukan budaya yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Pertama, perbaikan substansi hukum. Peraturan perundang-undangan harus tindih dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat dipahami dan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, penguatan aparat penegak hukum. Integritas, profesionalisme, dan independensi aparat penegak hukum harus menjadi prioritas. Tanpa aparat yang berintegritas, hukum hanya akan menjadi teks tanpa makna. Kemudian yang ketiga, peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat perlu diedukasi bahwa hukum bukan untuk ditakuti, melainkan untuk melindungi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kemudian yang keempat, pembentukan budaya hukum yang adil. Budaya hukum yang baik dan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum bukan karena takut sanksi, melainkan karena kesadaran akan nilai keadilan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Sugiono Sukanto dan Sucipto Raharjo
yang menekankan bahwa hukum harus hidup dan berfungsi di tengah masyarakat. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa efektivitas hukum positif di Indonesia masih merupakan pekerjaan yang besar dan harus terus dibenahi. Hukum tidak boleh berhenti sebagai norma tertulis, tetapi harus hadir sebagai sarana keadilan yang nyata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan sinergi antara negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat, hukum positif diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.